takut sebenarnya, cuman penasaran, jadinya tuh makin seru buat ditonton gitu kan. Walaupun kalau nonton tuh suka gitu-gitu kan, penakut gitu, adrenalin kali ya, jadi kayak memacu adrenalin buat nonton yang horor gitu. Ya nggak tahu kenapa ya, ketika lo merasa deg-degan terus lo merasa takut terus tapi lo jadi nagih gitu mas. Karena lebih deg-degan kalau nonton. Kayak apa ya, memacu adrenalin gak sih? Jatuh tepatnya kayak gitu. Karena saya cukup menikmati adrenalin rush-nya ketika sedang menonton di bioskop atau mungkin dia di TV. Boleh makmum. KKN di Desa Penari. Pengabdi Setan. Death Bell. Pengalaman tegang itu kan diikuti dengan pengalaman rileks ya. Jadi kalau kita habis tegang, itu kan adrenalinnya jalan tuh. Kita jadi ikut berdebar-debar, kita jadi ikut tegang, badan tegang, otot tegang, segala macam gitu kan. Tapi kan kalau udah selesai, itu kan ada efek kelegaan juga. Ya, efek itu mungkin juga di satu sisi jadi pleasure juga gitu. Di satu titik bisa jadi pleasure juga. Jadi maksudnya karena dia di momen itu dia bisa ngerasain ekstrimnya, tegang, habis itu dia udah selesai, oh udah nih ternyata gini gitu, jadi tenang, turun. Jadi kan perpindahan dinamika itu juga yang kadang-kadang disukai orang. Saya ingat dulu ada film namanya Pocong. Saya nonton ketika masih remaja dan itu cukup bikin traumatis sampai sekarang. Jadi ketika saya tidur itu saya kalau meluk guling, dulu sih saya sering kepikiran kalau saya sedang meluk pocong, padahal ya hanya guling saja. Tapi pada saat itu cukup berdampak ke traumatis lah, cukup bikin traumatis. Ya dikisahkan bahwa setiap kali kita sholat tuh ada jin-jin yang mengikuti kita di belakang gitu kan. Nah itu tuh berasa banget. Gue tuh habis itu gue sholat isya, gue takut sendirian gue. Terus gue kayak kebayang-bayang di belakang gue ada setannya gitu. Terlalu ya overwhelm gitu buat orangnya saat nonton itu responnya jadi terlalu heboh gitu, terlalu teraktivasi, ya itu jadi malah bisa dalam tanda kutip ya jadi traumatis juga. Atau ya kalau memang orangnya memang seneng, dibilang ketagihan itu juga sesuatu yang bervariasi juga sih. Jadi kalau memang seneng ya mungkin memang dia bisa menikmati. Itu mungkin balik lagi sih, tergantung dari pengalamannya dia. Terus juga mungkin hal-hal yang mistis itu menarik perhatian dan relate sama kehidupannya dia, pengalamannya dia. Karakteristik sosiologis bangsa Indonesia yang walaupun sudah hidup di zaman modern, walaupun sudah mengenyam banyak ilmu pengetahuan, tapi dia masih terlibat ke dalam hal-hal yang mistis. Tidak heran kalau seorang profesor yang dari mungkin sudut akademis sudah merupakan yang tertinggi, masih dia mungkin mendatangi kuburan-kuburan yang keramat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita memang bangsa yang secara sosiologis masih percaya, masih menggandrungi hal-hal yang mistis. Sementara horor tuh menurut saya relatif mudah menyerap penonton dari berbagai kalangan sebenarnya. Jadi mungkin itu yang membuat basis penontonnya baseline-nya itu cukup tinggi lah setidak-tidaknya gitu loh. Dia selalu berada di papan tengah lah, 100.000, 200.000. Jadi kayak dasarnya sendiri udah bagus gitu loh. 4 tahun belakangan itu memang baik trennya. 2017 ke atas pasca Pengabdi Setannya Joko Anwar tuh baik sekali emang. Satu, saya melihat emang ada pengaruh dari thread-nya sendiri ya, cerita aslinya sendiri yang beredar di media sosial gitu. Dia viral sekali gitu loh, dan dia memantik banyak sekali pembaca kan sebenarnya. Dan yang kedua, pertimbangkan juga film itu tertunda 3-4 kali ya. Setelah 3-4 kali tertunda kan orang makin penasaran ya, dan orang makin ini kenapa ya, ada apa ya gitu. Kemudian juga ada gimmick-gimmick marketing dari produsernya. Di samping juga film-filmnya mungkin bisa memberikan kebutuhan selera penonton ya. Pasca penutupan bioskop selama pandemi, sehingga orang-orang yang tadinya terhalang pandemi juga
Berarti kayak pintu air yang kebuka aja, jadi kayak rame banget setelah itu gitu. Dan pas lagi rame banget gelombang itu, KKN hadir gitu loh, produk yang memang ditunggu banyak orang.